Nusom FPU Kart Minuska Suharto Unbong Swasong 14 Journée Policière Garuda 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 l'esprit toujours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, sebentar lagi nih bulan September, dimana tanggal 1 September merupakan hari jadi Polwan seluruh Indonesia. Dan di tahun 2022 ini Polwan sudah 74 tahun berkiprah di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wow. Dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pendekar untuk lebih mengetahui tentang tugas-tugas kepolisian, khususnya Polwan. Dan perlu diketahui ya, bahwa di kepolisian ini Polwan juga bisa berperan atau bertugas di lapangan, jadi tidak hanya polisi laki-laki. Nah Sobat Pendekar, kali ini agak berbeda nih, agak bikin saya deg-degan juga, karena di depan saya ini ada 4 narasumber langsung, di mana semuanya merupakan Polwan yang hebat-hebat dan berprestasi, tentunya dari Polda Banten. Oke, langsung kita sapa aja, ada Ibu Pakar Polwan Polda Banten, AKBP Mayaheni Hiti Jahubesi SHSIK, Ibu Ketua Pelaksana Hari Jadi Polwan RI ke-74 Polda Banten, ada Kompol Resi Rashida MC, dan ada 2 Sri Kandi Polda Banten yang akan berangkat misi perdamaian ke Afrika Tengah, ada Bribtu Ayu Mega Permatasari dan Bribtu Ramadhani Sagita Dewi SH. Selamat datang Ibu dan semuanya di Pendekar Banten Podcast. Gimana, sehat Bu? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya mungkin bisa menyapa Sobat Pendekar dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Pendekar Banten. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Sabrina. Kita boleh hadir di podcast ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya tentunya Bu ya. Nah ini Bu, ini langsung aja ya Bu ya? Iya, boleh ya. Nah ini pasti banyak Sobat Pendekar nih Bu yang pengen tahu banyak nih tentang Polwan, kayak misalnya tugas dan peran Polwan ini sebenarnya apa itu Bu? Yang pertama sebelum kita masuk ke sana Bu, gimana sih Bu awal terbentuknya Polwan? Mungkin bisa disampaikan secara singkat Polwan aja Bu. Ya, makasih Mbak Sabrina. Jadi kalau kita bicara tadi sudah disampaikan ada sekarang 74 tahun Polwan berkiprah. Kita bicara berarti sudah 74 tahun perjalanan Polwan ini. Iya. Nah, berawal dari kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat 74 tahun yang lalu, di mana ketika tahun 1948 itu ada agresi militer Belanda yang kedua, sehingga terjadinya pengungsian besar-besaran. Pada saat pengungsian besar-besaran itu ada anak-anak dan perempuan yang harus diungsikan, dan takutnya ada yang menyelundup ke dalam pengungsi itu, sehingga perlu adanya penggeledahan. Nah, ketika menggeledah anak-anak dan perempuan ini, masyarakat itu tidak menerima apabila digeledah oleh kaum pria atau laki-laki, sehingga butuh kehadiran seorang atau sosok perempuan atau wanita untuk bisa ikut. Nah, dari sinilah kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia melihat bahwa ternyata Polri butuh ada sosok perempuan di dalam integral polisi sendiri, sehingga pada tanggal 1 September, tepatnya nanti kita ulang tahun 1 September, itu mulai dibuka pendidikan di SPN Bukit Tinggi. Dari situlah perjalanan Polwan dimulai. Pertama kali ya Bu, Iya. di tahun 1948. 1948 Iya. Nah lalu Bu, tugas dan peran Polwan nih zaman sekarang sama zaman dulu itu ada bedanya nggak nih Bu? Ya, kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan ya, tahun 1948 itu awalnya kebutuhan karena memeriksa anak dan perempuan. Kemudian sering berjalannya waktu masih di seputaran situ, ada kekerasan anak, kekerasan perempuan, kenakalan. Tetapi kalau kita lihat 74 tahun perjalanan, ini sekarang sudah berkembang. Bahkan Polwan sudah hebat, sudah bisa bagaimana investigasi di bagian cybercrime,
kita juga bisa melihat ada dua rekan kita, adik kita, Sagita dan juga Ayu yang punya kesempatan untuk misi khusus. Jadi tidak terlepas hanya pada peran untuk penanganan anak dan perempuan. Bahkan ada yang sekarang sudah bisa jadi pilot, kemudian di forensik juga kita lihat ada kiprah Poluan di situ, kapten kapal bahkan. Nah ini yang sebenarnya kita bangga bahwa Polri masih memberikan kita peluang untuk bisa berkontribusi. Poluan udah memberikan eksistensinya gitu ya Bu ya? Sangat, iya sangat. Karena Polri juga membutuhkan kita, ya, karena dengan kehumanisan, dengan lemah lembutan, tetapi tidak mengabaikan profesi kita sebagai seorang polisi, dengan humanis kita tetap melayani. Nah, kan Poluan juga pasti bisa sampai ke pangkatnya bintang juga ya Bu ya? Iya, bahkan kan Kapolda kita pada saat itu Bu Brigjen Purnawirawan Dunia pernah satu-satunya Poluan. Nah, kita berharap semoga Kepolisian Negara Indonesia memberikan kesempatan juga untuk bisa Poluan ikut menduduki jabatan sebagai Kapolda. Itu sudah pernah ada. Sudah pernah ada di Polda Banten sendiri. Iya, Burumi. Nah, ini Sabrina nanya ini Bu, pengalaman Ibu sendiri nggak apa-apa ya Bu? Iya, boleh. Mungkin bisa ada suka dukanya Bu, dari Ibu sampai pangkat AKBP gitu Bu, dari dulu suka dukanya ini apa Bu kira-kira? Ya, saya sangat mungkin salah satu perempuan yang sangat bersyukur karena saya memang berawal karir sama dengan adik-adik ini, sumbernya juga Bintara, tapi saya punya kesempatan untuk sekolah di 3 PTK. Saya juga nikahnya telat sebenarnya Mbak, karena mungkin kasih kan bekerja, tetapi saya banyak sukanya dibanding duka. Karena inilah sudah keterpanggilan jiwa, suami juga sebenarnya juga polisi, sangat memahami dan mendukung, sehingga tidak ada masalah ya. Cuman kadang mungkin kalau pada saat kita capek, kemudian ada tugas yang harus kita juga pengen ikut, tetapi karena keterbatasan kita juga harus melihat kesehatan kita, nah itu aja paling Mbak. Tapi kalau sepanjang ini fan-fan aja. Alhamdulillah, suka banyak sukanya. Nah, kemudian saya mau nanya ke Ibu Ketua Pelaksana ya Bu ya. Nah, menjelang Poluan ini Bu, Poluan Polda Banten ini sudah melaksanakan kegiatan apa saja Bu, biar Sobat Pendekar juga tahu nih Bu. Oke, baik Sobat Pendekar, jadi 1 bulan kemarin kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan. Jadi puncak acara di 1 September hari ulang tahun Poluan, 1 bulan sebelumnya kita sudah banyak melaksanakan kegiatan. Di antaranya kita melaksanakan bakti kesehatan. Bakti kesehatan itu kita memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat, kemudian memberikan vaksinasi, kemudian kita juga melakukan donor darah di Aula Polda Banten saat itu yang dihadiri oleh Pak Wakapolda, PJU, kemudian Wan TNI, kemudian personel Poluan sendiri berpartisipasi di sana untuk memberikan sumbangan darah. Kemudian kegiatan selanjutnya itu adalah bakti sosial memberikan bantuan terhadap masyarakat sekitar. Itu dilakukan di wilayah hukum Polda Banten, dilakukan di Polda Banten dan di Polres-Polres juga serentak. Setelah itu kegiatannya kita melakukan Poluan Go to School. Poluan Go to School ini Poluan menjadi irup pada upacara di sekolah. Setelah itu juga memberikan pembekalan kepada adik-adik tentang rekrutmen Polri, kemudian tentang narkoba, dan tentang bijak dalam bermedia sosial. Setelah itu kita melakukan kegiatan Anjang Sana, yaitu silaturahmi kepada senior Poluan yang sudah purna, kemudian Poluan yang sakit, dan mengunjungi ibu asuh Poluan pada masanya Mbak. Setelah itu kita melakukan kegiatan olahraga bersama. Olahraga bersama saat itu dihadiri oleh semua Poluan, Polda dan jajaran. Juga kesempatan reuni saat itu ya, setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan olahraga bersama, ya saatnya kita di sana berkumpul. Dan setelah kegiatan olahraga bersama, kegiatan olahraga bersama ini dihadiri oleh Poluan, TNI, Bayangkari, pejabat utama dan perwakilan PNS wanita, dan dilanjutkan dengan kegiatan UMKM Poluan. Jadi ini salah satu bentuk dalam pemulihan ekonomi pasca COVID gitu ya Mbak ya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah napak tilas Mbak.
Jadi perwakilan Polda Banten kami melakukan apabila ke Bukit Tinggi tempat berdirinya pertama kalinya Poluan dididik untuk menjadi Poluan. Kita di sana melakukan kegiatan bakti sosial juga, pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah ziarah Taman Makam Pahlawan, mengenang jasa-jasa pahlawan. Kemudian hari Jumat kemarin kita melaksanakan bakti religi ke masjid, gereja dan pura. Dan insya Allah untuk puncak acara nanti di tanggal 8 September kita akan melaksanakan syukuran untuk Ya. Nah tadi Bu sempat disebutkan ajang sana ya Bu, senior Poluan. Mungkin boleh tahu biar sobat pendekar juga tahu gitu Bu, ke siapa gitu Bu? Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Pakor, kita ke mantan Kapolda Banten, Ibu Brigjen Purnawirawan Burumia, kemudian ke Kombes Pol Purnawirawan Bujas Marni, kemudian ke AKBP Rosmala, kemudian AKBP Juansis juga ada. Dulu berarti dinas di Polda Banten juga ya Bu? Iya betul. Nah selanjutnya nih saya mau nanya-nanya ke dua Sri Kandi nih, ya masker kita hari ini yang akan berangkat ke Afrika Tengah ya? Iya benar kan? Afrika Tengah dalam rangka misi perdamaian nih. Nah ini kan masih bujang atau masih bujang? Kalau saya masih bujang. Sudah berkeluarga. Nah ini motivasinya apa sih ikut dalam misi perdamaian ini? Jadi kalau saya pribadi pertama kali itu kita ngelihat senior yang baru pulang dari misi itu memakai baret biru kayak yang wah gagah kali, keren kali gitu kan. Jadi saya pengen banget bisa ikut seperti itu, dan akhirnya kita nanya-nanya sama senior itu gimana, apa yang harus dipersiapkan. Jadi saya awalnya kita nggak tahu itu apa gitu kan, ternyata ini adalah salah satu misi perdamaian dunia yang Polri sediakan untuk Poluan yang mau dijual di sana gitu. Nah itu ada nggak kriteria khusus nih Poluan yang ikut dalam misi perdamaian? Kriterianya gitu, mungkin harus cantik, pasti kan harus cantik. Iya. Kalau untuk kriteria khususnya sih, mungkin yang pertama lebih ke sehat jasmani, rohani, dan juga yang kedua dia tuh punya kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasanya ini bahasa Inggris itu dasar, ya. Tetapi kalau untuk kita di Afrika Tengah sendiri dia punya bahasa khususnya itu bahasa Perancis. Bahasa Perancis ya. Nah ini berarti kalian bisa bahasa Perancis nih? Bisa kan? Bisa. Perkenalan dulu pakai bahasa Perancis. Oke, dari saya. Bonjour à tous, je m'appelle Ayu Mega Pratasari, je viens de Jakarta, j'habite à Banten. Merci beaucoup, bon courage, au revoir. Nah sekarang giliran Sagita. Bonjour à tous, je m'appelle Ramadhani Sagita, vous vous appelez Sagita, je suis policier, je viens de Madiun, Jawa de l'Est, j'habite à Cilegon, j'aime faire du jogging, j'aime faire du sport, et j'aime bien manger au chocolat. Merci beaucoup. Merci. Apa itu artinya? Artinya terima kasih. Terima kasih. Nah itu dulu belajar bahasa Perancisnya waktu sebelumnya pernah di JUR atau gimana nih? Kalau sebelumnya saya memang belum pernah di JUR, tapi setelah lolos tes alhamdulillah di pelatihan ada. Oh ada pelatihan ya? Nah pelatihan itu berapa lama? Kurang lebih 1 bulan kita pelatihan bahasa Perancis dari Dikopinter. Nah kalau sama pelatihan yang lain ada? Ya, kalau kita total itu 5 bulan, kurang lebihnya 5 bulan kita berlatih itu dibagi jadi 3 tahap. Nah 3 tahapannya itu ada tahapan pertama seperti kayak bahasa, sekaligus materi UN yang disampaikan untuk kita, dan juga tentang persenjataan, penggunaan senjata di sana seperti apa. Gitu. Terus yang kedua baru keahlian khusus yang memang
apa namanya, kayak kita yang punya keahlian khusus, kita itu dikasih tahu lagi, belajar lagi lebih dalam. Misalnya apa nih? Kayak misalkan ada contohnya manase, masak. Kayak masak itu kita ada pelatihannya lagi kayak di hotel. Masak juga ya? Iya. Berarti masaknya menu Nusantara atau menu Afrika? Jadi kalau ini banyak, ada internasional dan juga ada yang nasionalnya juga. Terus yang kedua ada juga drivernya itu kita ada tesnya juga, terus juga ada penyampaian materi dari UN seperti apa gitu. Terus setelah itu mekanik juga ada, mekanik itu ada yang kayak mekanik AC, ranmor, terus juga ya itu. Poluan juga diajarin itu ya? Poluan sempat diajarin untuk bisa bawa mobil APC. Ya. Berarti udah pernah nyemir? Siap. Nah itu tadi rangkaian seleksinya banyak banget gak sih itu? Kalau untuk seleksinya ya lumayan sih, kita seleksi kurang lebih 2 minggu. Nah, itu yang pertama kita harus daftar online dulu. Daftar online, setelah itu kita melengkapi administrasinya di satker masing-masing. Nah setelah itu kita kirim nama dan menunggu TR pemanggilan. Setelah kita lolos TR pemanggilan, kita lanjut tes psikologi. Meliputi wawancara dan tes tertulis. Setelah itu wawancara bahasa Inggris dan ada tes tertulisnya juga. Setelah itu lanjut menembak, tes mengemudi, dan tes komputer, dan terakhir tes kesehatan dan tes swab. Berarti lumayan banyak juga ya seleksinya, luar biasa bisa lolos. Dan ya, ini baru mau berangkat kan? Ya, kami mau berangkat. Rencana keberangkatannya kapan? Insya Allah kami akan deploy ke Bangui, Afrika Tengah tanggal 18 September 2022. Oh berarti sebentar lagi ya? Iya, sebentar lagi. Ini bisa pulang dulu ke Banten atau gimana? Terakhir Dalam rangka apa nih? Kalau ini hari terakhir kita mendapatkan cuti, Oh gitu. memberi perlengkapan, ya, dan pamit gitu sekaligus. Jadi kesempatan nih bisa Iya, untuk ya, Bu, ya. Bisa ketemu dengan keluarga. Cuti berapa ini kemarin? Selama 3 hari. Selama 3 hari. Oh 3 hari aja? Iya. Terus berarti nanti langsung berangkat dan persiapan berangkat ke Bangui? Ya, Wah. persiapan. Ini gak sih, deg-degan gak sih? Atau takut gak di sana nanti gimana? Pasti ada lah deg-degan, takut, cemas gitu kan. Pasti itu kayak hal yang nggak mungkin kalau nggak deg-degan, Iya. kayak normal. Tapi orang tua bangga dong pastinya ya. Ya, Nah untuk yang udah berkeluarga nih, gimana cara minta izin suami? Tentu saya. Aduh masih anget-anget. Iya. Tentu saya yang sudah berkeluarga tentunya sangat berat ya resikonya, karena meninggalkan keluarga dengan waktu yang cukup lama. Tapi balik lagi, ini adalah cita-cita saya, cita-cita mulia saya. Dan alhamdulillah keluarga dan suami mendukung penuh cita-cita saya. Jadi saya tambah semangat dalam mengikuti misi ini. Nah nanti ditinggalnya berapa lama sih ini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Waduh. Harus kuat ya LDR. Iya, pasti banget. Yang terpenting bagi saya adalah komunikasi. Komunikasi ya. Karena komunikasi adalah salah satu kunci penting dalam suatu hubungan. Saling kasih kabar agar tidak timbul kekhawatiran antara satu dengan yang lain. Iya, betul. Apalagi saya masih anget-angetnya, ya kan? Jadi harus terus komunikasi lah. harus full. Iya. Yang mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman yang lain? Iya, jadi kalau kami pribadi mungkin pesannya adalah terutama untuk poluan-poluan yang baru itu bisa menjadi penerus kami lah. Jadi kayak yang selagi ada kesempatan dan juga bisa mengembangkan karir dan pribadi kita untuk membanggakan orang tua terutama dan juga membanggakan institusi. Jadi harus coba ikut FPU ini. Iya. Ikut tes FPU ini. Nah, Ibu, kan ini ada 2 sekali nih ya Bu yang akan berangkat ke misi perdamaian. Tentunya ini juga merupakan peran poluan yang sangat luar biasa dan membawa nama baik bangsa. Nah, lalu ada harapan atau pesan Bu yang ingin disampaikan kepada seluruh poluan Indonesia dan kepada Sobat Pendekar Bu? Ya, saya cukup berbangga melihat mereka yang sangat semangat. Karena ini bukan dari siapapun, dari diri mereka yang mau berangkat. Jadi
lihatlah dua adik-adik kita ini yang berbangga hati. Saya akan juga hari ini terakhir melepaskan karena saya Pak Poluan. Ini 5 orang, yang 3 sudah duluan, ini yang 2 ini akan berangkat. Ini misi yang sangat mulia, misi kemanusiaan. Semua punya kesempatan. Ada tadi sudah sampaikan oleh Ayu bahwa ayo yang masih muda-muda, yang sudah ada di dalam tubuh Polri, khususnya Poluan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapkan diri, siapkan kesehatan, hanya 1 tahun. Jadi ayo berkiprahlah dalam misi kemanusiaan ini. Kemudian yang secara umum kepada masyarakat luas yang ingin adik-adiknya, anak-anaknya untuk masuk Poluan, jangan khawatir soal apapun, yang penting sehat, mental bagus. Dan ketiga adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa ikut seleksi yang sangat juga berat sebenarnya. Harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan. Jadi kesempatan itu ada untuk siapa aja. Iya. Tidak tertutup untuk kita Poluan saja. Iya. Ya. Nah, untuk sobat pendekar yang bercita-cita untuk menjadi Poluan, mungkin bisa menjadi motivasi nih ya. Kalau Poluan itu juga bisa tugas di lapangan seperti polisi laki-laki, bahkan juga bisa ikut tugas dalam misi perdamaian di negara konflik seperti di Afrika Tengah. Nah, oke, terima kasih Ibu Ayu dan Sagita telah menyempatkan hadir ke studio kami. Semoga sehat selalu, semakin sukses dalam berkarir, dan semoga keberangkatan dalam misi perdamaian diberikan kelancaran, sehat sampai pulang ke tanah air kembali. Amin. Sobat pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat sobat pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.